Suwardi, lahir 30 tahun lalu, tepatnya 2 April 79. Saya adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Saya tinggal di rumah kakak yang pertama karena kedua orang tua saya sudah meninggal. Saya mengalami gangguan jiwa skizofrenia paranoid, yaitu semacam gangguan halusinasi. Saya menyadarinya kira-kira 10 tahun yang lalu. Dengan kesadaran inilah, kini saya hidup seperti layaknya manusia lain. Saya menghabiskan hidup saya dengan menulis dan memperjuangkan hak-hak kelompok rentan, khususnya orang dengan masalah kejiwaan. Kedepannya saya ingin terus beraktivitas di Perhimpunan Jiwa Sehat, dan saya bercita-cita agar orang dengan gangguan jiwa seperti saya, hak-haknya dapat terpenuhi di masa depan, dan saya akan berjuang terus agar orang dengan gangguan jiwa tidak lagi mendapat diskriminasi dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Saya harap sih keluarga mendukung saya sepenuhnya gitu. Jangan sampai mereka itu selalu menyalah-nyalahkan penderita gangguan jiwa karena mereka tidak mampu atau segala macam. Saya sudah membuktikan diri saya kalau saya ini mampu untuk bekerja, mampu untuk berkarya dan sebagainya. Jangan sampai keluarga itu tidak mendukung apa yang saya lakukan. Ya memang kenyataannya demikian. Kalau tidak didukung keluarga, ya mereka biasanya pergi dari rumah dan menggelandang. Bahwa gangguan jiwa itu adalah gangguan yang tidak bisa disembuhkan. Saya sendiri merasakan hal itu. Saya mendapat terapi obat, terapi psikososial dari dokter, dan itu dapat memulihkan aktivitas saya. Jadi yang termasuk kelompok rentan itu orang dengan gangguan jiwa, penyandang cacat, orang miskin kota, dan waria. Jadi apabila kami menyebut di sini konsumen jiwa sehat, itu artinya adalah penderita gangguan jiwa. Seberapa besar sih penderita gangguan jiwa di Indonesia? Menurut riset kesehatan dasar tahun 2007, ada 11,6% penduduk Indonesia yang menderita gangguan jiwa. Itu artinya sekitar 18.600.000 orang usia di atas 15 tahun yang mengalami masalah mental emosional atau gangguan jiwa di luar gangguan jiwa berat. KPU termasuk keputusan nomor berapa 23 maupun 35 misalkan, itu paling tidak ada sekitar kurang lebih 8 atau 10 pasal yang secara eksplisit membuat tentang perlindungan hak politik penyandang cacat. Paling tidak misalkan pasal undang-undang itu membuat bagaimana pentingnya kemudahan atau aksesibilitas bagi pemilik penyandang cacat. Lalu bagaimana penekanan pentingnya tentang kebebasan memilih bagi penyandang cacat untuk memilih pendamping orang yang sangat dipercayainya, jadi tidak dipilih oleh petugas. Yang terjadi adalah saling tipu sebetulnya antara dua pihak yang bertransaksi ini gitu. Karena yang seharusnya memberikan penawaran dalam bentuk rincian program yang jelas betul. 5 tahun ke depan ini negara bangsa ini mau dibawa kemana, seperti apa, ini tidak terjadi. Nah, yang pihak satunya ya oke deh, ambil aja gitu yang dikasih gitu. Sangat pragmatis. Jadi di kampung-kampung nih hari ini RT mana 10 ribuan lari semua ke sana. Besoknya ada sembako tuh di sana, semua ke sana gitu. Ini yang sekarang terjadi, dan menurut saya tidak membuat kehidupan berpolitik publik kita menjadi dewasa dan cerdas dan sungguh-sungguh akan bisa mengubah kehidupan bangsa ini lebih baik.
dengan usia 37 ini sudah harusnya mengalami 3 kali pemilu. Ini juga tidak merasakan ada manfaat yang luar biasa terhadap suara yang saya berikan kepada para calon ini. Artinya kepentingan, bukan kepentingan saya, tapi hak saya yang harus dipenuhi oleh negara dalam hal ini yang disuarakan oleh wakil rakyat ini tidak pernah diutarakan di DPR sana. Atau mungkin presidennya tidak pernah memberikan satu, siapapun, bukan presidennya hanya hari ini, sebelumnya mungkin ini tidak pernah memberikan satu bentuk pencerahan kehidupan yang lebih baik. Artinya dalam penghidupan dan pekerjaan yang layak. Di Cipayung itu jumlahnya ada 2,3% atau sekitar 182.000. Nah, yang ada di panti-panti itu cuma puncak dari gunung es. Sebagian besar dari penderita gangguan jiwa di Indonesia itu ada, mungkin bisa kita lihat berapa yang ditangani. Dari seluruh penderita gangguan jiwa berat di Indonesia itu hanya 3,5% yang ditangani. Anggaran di Departemen Kesehatan untuk penderita gangguan jiwa itu hanya kurang dari 1,5% dari total anggaran kesehatan. Padahal beban penyakitnya tadi sudah dilihat itu besar sekali, sekitar 16%. Nah, yang hampir 1,5% ini itu sebagian besar, nah ini dokter yang bagus menjawab. Nih, kemana larinya yang 1,5%? Ini sebagian besar larinya ke rumah sakit jiwa. Nah, sementara rumah sakit jiwa ini hanya ada di kota-kota besar. Jumlah tempat tidurnya terbatas. Sementara penderitanya itu ada jutaan di seluruh Indonesia. Akhirnya sebagian kemana? Menggelandang, atau dia itu dikurung, dipasung, atau ditelantarkan. Itu melihat bahwa memang pemerintah menganggap bahwa masalah kesehatan itu cuma masalah kesehatan fisik. Jadi kesehatan jiwa itu dianggap nggak ada. Panti atau gambaran-gambaran ini hanyalah akibat sebenarnya. Akibat. Yang perlu kita benahi adalah akarnya, Pak. Seperti yang Bapak kemukakan tadi, manajemennya, kelembagaannya, sistemnya, dan segala macam. Itu yang harus kita ini. Karena apa? Karena kami bukan minta dikasihani sebenarnya oleh pemerintah. Kami ingin meminta hak bahwa kami itu harus sama dengan orang-orang yang wajar, yang normal. ODS atau ODB itu karena obat aja, Pak. Masalahnya karena obat sebenarnya. Obat ini dikurangi, jadi mereka juga enggan untuk datang. Karena jika mereka datang, mereka nulis resep juga tidak ada obatnya. Akhirnya beberapa bulan kemudian tidak ada dokter sama sekali yang datang ke ke panti sosial Bina Laras ini. Selain itu, suplai obat-obatan juga setelah dikurangi akhirnya tidak sama sekali. Dari kepala panti menyatakan bahwa suplai obat ini dikarenakan pasien jiwa itu bukan termasuk gakin, jadi obat-obatan di stop.